Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Salahuddin Sefa Maulana Kow, NIM 182604-2014 dari Pendidikan Vokasional Mekatronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk menjadi salah satu kewajiban dalam menyelesaikan mata kuliah tugas rekayasa robotik, di mana saya akan mempresentasikan tentang materi line follower robot yang dibimbing langsung oleh dosen pengampu Dr. Hendra Jaya SPD MT. Kalau begitu langsung saja kita mulai presentasinya. Line follower robot adalah sebuah desain robot sederhana yang dapat mendeteksi jalur dengan menggunakan sensor cahaya. Robot penjejak cahaya ini terdiri dari beberapa bagian sesuai fungsinya masing-masing. Robot line follower ini dapat mengikuti jalur berdasarkan warna hitam dan warna putih, yang mana membedakan dua kondisi gelap ataupun terang, yang dapat dibaca sebagai angka biner 1 dan 0. Di samping ialah gambar diagram prinsip kerja robot line follower, yang mana memiliki otak, yaitu CPU, kendali motor atau driver motor, motor kanan, motor kiri, dan memiliki supply, yaitu baterai, dan mempunyai sensor kanan dan sensor kiri. Selanjutnya, kita akan membahas sensor robot line follower. Dalam dunia robotika, sensor robot line follower seringkali yang digunakan itu ialah sensor proximity. Kenapa begitu? Sensor proximity digunakan untuk mendeteksi ada atau tidak adanya suatu garis pembimbing gerak robot, atau yang lebih dikenal dengan line following atau line tracking. Salah satu kegunaan sensor proximity yang sering dijumpai dalam dunia robotika adalah sebagai sensor garis, yang mana di bawah ini ialah jenis-jenis dari sensor garis. Yang pertama itu ada sensor RE LED atau fotodioda. Yang kedua adalah kombinasi LED super bright dan LDR. Yang ketiga adalah kombinasi LED dan fototransistor. Dan yang terakhir itu adalah kamera robot atau CMU kamera. Prinsip kerja dari proximity sensor ini terlihat pada gambar di samping, bahwa sinyal TX yang dikirim akan dipantulkan kembali oleh objek dan akan diterima dengan RX, yang dimana TX adalah transmitter dan RX adalah receiver. Pada gambar di atas dapat kita lihat bahwa sensor akan menerima lebih banyak cahaya bila upscale mendekati warna putih, yang artinya selama warna putih maka akan banyak cahaya yang akan diterima oleh receiver. Di bawah adalah ilustrasinya yang menggunakan LED dan fotodioda, yang mana garis hitam itu lebih sedikit dan garis putih lebih banyak menerima cahaya. Selanjutnya ialah pengaruh jumlah sensor pada robot line follower. Di sini, kalau kita menggunakan satu sensor, maka akan terjadi seperti gambar yang di samping ini, yang mana satu sensor hanya bekerja pada satu sisi, yaitu antara kiri dan kanan. Satu sensor hanya dapat mengetahui gelap dan terang. Satu sensor akan aktif satu motor jika gelap, dan motor yang lain aktif jika terang. Kemungkinan yang bisa terjadi ialah 0 di luar garis dan 1 pada garis. Kemudian menggunakan 3 sensor. Di sini ada angka biner yang dapat diilustrasikan, yang mana 00 sama dengan di luar garis, 01 di kiri garis, 010 di tengah garis, 011 agak ke kiri, 100 ke kanan garis, 101 tidak digunakan atau 2 sensor di luar garis, 110 agak ke kanan dan 111 tidak digunakan. Hanya dapat digunakan untuk melihat adanya persimpangan pada saat lomba. Gambarnya terlihat di samping ini. Kebanyakan umumnya itu pada robot line follower menggunakan 7 sensor,
yang mana sensornya itu sensor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Di tengah-tengah itu adalah pusat dari sensor. Berikut ialah tabel aksi pergerakan robot. Posisi sensor 1. Yang akan aksi robot itu adalah belok kanan tajam. Roda kiri akan maju cepat dan roda kanan akan berhenti. Kalau nomor posisi kedua, aksinya itu belok kanan sedang. Roda kiri akan maju cepat dan roda kanan akan maju lambat. Yang ketiga, belok kanan ringan, roda kiri akan maju cepat dan roda kanan akan maju sedang. Yang keempat, maju lurus, roda kiri akan maju cepat dan roda kanan juga akan maju cepat. Yang kelima, belok kiri ringan, roda kiri akan maju sedang dan roda kanan akan maju cepat. Yang keenam, belok kiri sedang, roda kiri akan maju lambat dan roda kanan akan maju cepat. Sedangkan yang terakhir, belok kiri tajam, roda kiri akan berhenti dan roda kanan akan maju cepat. Selanjutnya ialah pelacakan garis. Pelacakan garis atau motion control bertanggung jawab mengatur motor agar tetap aman berjalan dua arah pada berbagai model lintasan line mesh. Hal ini erat kaitannya dengan mekanisme pembacaan data permukaan pada line mesh tersebut oleh sensor. Data diperoleh dari pembacaan sensor, kemudian dikontrol dengan PSD untuk menyeimbangkan kecepatan motor kanan dan kiri pada saat menemukan tikungan dan juga dapat menentukan error yang besar. Dengan begitu, pekerjaan selanjutnya untuk perencanaan jalur dapat dimulai. Seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini, peran masing-masing komponen dalam sistem. Jika dilihat di bawah, controller akan mengirim sinyal ke motor. Motor akan menentukan kecepatan dari sinyal tersebut. Kemudian kecepatan tersebut menentukan arah, misalkan belok, mundur, atau ke belok kanan, mundur ke belakang, atau ke kiri. Dan jika itu terpenuhi, maka akan start. Selanjutnya, perencanaan jalurnya akan rekursif dan terciptalah tujuan dari robot Rainflower tersebut, atau sampailah kita pada goalsnya. Berikut ialah gambar rangkaian dan skematik robot. Lihat dari gambar yang pertama ialah rangkaian skematik driver motor. Gambar yang di bawah ialah rangkaian skematik sensor garis. Dan di samping ini ialah PCB rangkaian driver motor. Dan yang di bawah adalah rangkaian PCB sensor garis. Dan yang terakhir ialah membuat shortcode. Shortcode itu biasanya dibuat menggunakan software Codivision AFR. Kemudian bahasa robot menggunakan bahasa C dan bahasa assembly, yang dimana kita tahu bahasa C itu kompatibel dengan Codivision AFR dan begitu pula dengan bahasa assembly. Di bawah adalah contoh bahasa C yang digunakan dan contoh bahasa assembly yang digunakan. Demikian presentasi yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau sebutan yang tersimpan di dalam hati. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.